Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Computer Vision Kelas D yang beranggotakan Asfiatun Nisa dengan NIM 196500101, Anissa Rifki Jintasari NIM 196500104, dan Ilmi Rasyidah Firdaus dengan NIM 1965115. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat, yaitu sistem untuk mendeteksi plat nomor kendaraan menggunakan metode Kenny Edge Detection. Untuk pertama, yaitu kami akan menjelaskan mengenai pendahuluannya. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula upaya memanfaatkan teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu pengolahan citra digital atau image processing. Dalam penelitian ini, dikembangkan sistem untuk mendeteksi plat nomor kendaraan menggunakan metode Kenny Edge Detection. Metode Kenny Edge Detection adalah bagian dari image processing yang digunakan untuk mendeteksi tepi citra dan memiliki akurasi yang tinggi. Citra plat nomor kendaraan sebagai inputan diolah dengan mengidentifikasikan kontur objek plat nomor mobil. Sistem ini dapat menghasilkan output berupa teks dari karakter yang tercetak pada plat tersebut. Kemudian ketersediaan data. Yang pertama, mengambil data dari beberapa sampel gambar. Yang kedua, kemudian dipecah menjadi frame-frame. Kemudian yang ketiga, 11 data gambar yang digunakan, 9 gambar terdeteksi, dan 2 gambar hanya mendeteksi sebagian nomor kendaraan. Selanjutnya yaitu desain sistem. Di sini terdapat beberapa bagian dari desain sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu melakukan input, kemudian melakukan preprocessing, kemudian feature extraction, pattern recognition, dan outputnya. Untuk inputnya sendiri di sini berupa gambar kendaraan dengan plat nomor yang cukup jelas. Kemudian setelah dilakukan input, maka akan dilakukan proses preprocessing. Di sini preprocessingnya menggunakan grayscale. Di sini gambar akan dirubah menjadi citra abu-abu. Kemudian setelah preprocessing yaitu feature extraction. Feature extraction yang pertama yaitu mendeteksi tepi gambar menggunakan Kenny Edge Detection. Di sini digunakan untuk menemukan kontur dari plat nomor yang diinginkan. Ketika kontur terdeteksi, maka dia akan mendraw kontur. Ketika konturnya tidak terdeteksi, maka akan memprint tidak mendeteksi kontur. Di sini ketika konturnya telah terdeteksi, maka kontur tersebut akan di-crop menggunakan image cropping. Kemudian selanjutnya akan diproses dengan Gaussian blur, kemudian ke thresholding. Hasil dari thresholding ini akan dikonversi dari image ke string untuk mendapatkan output berupa teks. Setelah mendapatkan teks output ini berupa plat nomor kendaraan. Nah, plat nomor kendaraan itu diukur kemiripannya dengan yang aktual dari objek inputan, kemudian akan dihitung persentase keberhasilannya. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam sistem ini, yaitu pertama metode grayscale. Metode ini yaitu untuk membuat gambar menjadi abu-abu, dan kemudian di sini terdapat metode Kenny Edge Detection, yaitu metode untuk pendeteksian tepi dengan menerapkan algoritma multitahap. Nah, tahap pertama dalam pendeteksian tepi ini menggunakan Kenny ini dengan mengimplementasikan tapis Gaussian untuk menghilangkan noise, dan kemudian deteksi tepi ini dilakukan menggunakan algoritma edge detection seperti Sobel atau Prewitt. Kemudian di sini terdapat find counter. Nah, sistem kerjanya dengan cara memisahkan objek dari background, kemudian dilakukan segmentasi menggunakan pendekatan area. Setelah itu, segmentasi sendiri merupakan cara untuk mempartisi citra ke beberapa bagian atau kumpulan piksel. Segmentasi ini secara umum digunakan dengan metode intensitas dengan pendekatan warna dan bentuknya. Kemudian keempat yaitu Gaussian blur.
Di sini digunakan sebagai sensor blur yang dimasukkan dalam citra. Karnal Gaussian banyak dipakai untuk memperkirakan tingkat blur yang cukup rumit dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu Inverted Adaptive Gaussian Thresholding. Thresholding ini bertujuan untuk membangun citra biner dari citra grayscale pada proses pre-processing sebelumnya. Dan hal ini termasuk bagian dari segmentasi citra. Untuk melakukan adaptive thresholding ini, maka harus ditemukan jumlah wake dan juga nilai pikselnya. Langsung saja kita ke bagian programnya. Pada program ini, sistem ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang dimana terdapat beberapa library yang dipakai untuk pembuatan sistem ini. Yang pertama yaitu library CV2, yaitu OpenCV atau Open Computer Vision, yang merupakan sebuah library yang digunakan untuk mengolah gambar dan video sehingga informasi di dalamnya dapat diekstrak. Kemudian terdapat Imutils. Library Imutils ini merupakan library untuk melakukan translation, rotation, resize, dan skeletonization. Kemudian yang ketiga ada library NumPy SNP atau library NumPy ini berfungsi untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang bisa diterapkan pada vektor atau matriks. Dan yang keempat, ini terdapat Tesseract. Nah, Tesseract ini merupakan salah satu engine OCR pada open source yang paling akurat dibandingkan dengan engine yang lain. Tesseract dapat membaca berbagai format gambar dan mengkonversikannya ke teks. Selain gambar, Tesseract ini juga dapat membaca file PDF. Nah, di dalam sistem ini, kami menggunakan Tesseract untuk membaca gambar yang diinputkan. Selanjutnya, bagian selanjutnya percobaan. yaitu di sini terdapat melakukan beberapa inputan. Di sini terdapat 11 data, di mana yang berhasil ada 9, kemudian yang gagal ada 2. Di sini untuk percobaan ini saya akan menggunakan gambar yang berhasil, ini plot 1. Untuk gambarnya sendiri, kita akan menggunakan inputan yang ini. Kemudian inputan gambar tadi akan di-resize di ukuran 620 x 480 untuk hasilnya. Ini merupakan hasil resize yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengkonversi gambar ke grayscale, menjadi grayscale, menggunakan kelas CVT Color pada library CV2. Untuk hasil grayscale-nya sendiri, nah ini merupakan hasil grayscale dari inputan gambar yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya terdapat proses scanning. Jadi gambar yang telah dilakukan grayscaling tadi akan diproses untuk dideteksi tepinya menggunakan metode Chani Edge Detection. Untuk proses Chani-nya sendiri, ini merupakan hasilnya. Ini merupakan hasil dari proses metode Chani yang telah dilakukan. Jadi dia akan dideteksi tepi-tepiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fine contour. Jadi di sini dari proses metode Chani yang dilakukan untuk menemukan edge-nya, di sini menggunakan kelas fine contour untuk mendeteksi kontur. Di sini terdapat 3 argumen.
Argumen pertama yaitu argumen citra dari proses deteksi edge yang telah dilakukan menggunakan metode Chani. Kemudian yang kedua di sini terdapat argumen yang menunjukkan metode retrieval. Kemudian yang ketiga di sini terdapat argumen yang merupakan cara yang dipakai dalam approximation menggunakan chain approx simple. Kemudian di sini terdapat kelas grab kontur untuk mendapatkan kontur yang grab kontur ini terdapat pada library Immutils. Kemudian terdapat ini sorted ini digunakan untuk mengurutkan kontur berdasarkan luas areanya. Kemudian di sini akan didapatkan konturnya. Nah, kontur di sini akan dilakukan looping. Looping ini digunakan untuk mendeteksi shape karena di sini menggunakan flat kan berbentuk persegi. Di sini persegi mempunyai 4 sisi. Jadi di sini jika approx-nya adalah 4, maka nilai dari kontur yang 4 tadi akan disimpan dalam screen kontur. Untuk hasil screen konturnya ini nah, ini merupakan hasil dari screen kontur yang dijalankan. Terdapat 4 kontur yang terdeteksi. Kemudian, karena di sini screen konturnya tidak non atau dia ada, maka di sini akan mendeteksi nilai 1. Jika dia mendeteksi nilai 1, maka dia akan mendraw kontur berdasarkan screen kontur yang telah didapatkan. Untuk draw konturnya sendiri di sini. Nah, di sini plat nomor dideteksi konturnya, kemudian akan di draw konturnya seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fiatunisa. Kemudian terdapat argumen bilateral filter dan adaptive threshold. Kemudian terdapat argumen zeros pada library NumPy yang digunakan untuk create blank image. Kemudian terdapat try except yang digunakan untuk menguji apakah suatu statement tersebut menghasilkan error atau tidak. Kemudian terdapat argumen draw contour untuk menggambar kontur, dan kemudian terdapat bitwise end. Kemudian untuk melakukan cropping proses dilakukan dengan menggunakan argumen where pada library NumPy dengan max-nya yaitu 255. Kemudian terdapat top X dan top Y, kemudian terdapat bottom X dan bottom Y. Kemudian untuk menampilkan crop-nya dapat menggunakan gray top X, bottom X tambah 1 dan top Y, bottom Y tambah 1. Kemudian menampilkan crop-nya. Hasilnya seperti berikut. Kemudian terdapat argumen Gaussian blur dan argumen threshold. Kemudian untuk mengkonversi image ke string menggunakan library PyTesseract. Kemudian hasilnya di print. Apabila plat nomor terdeteksi, maka akan menampilkan teks yang telah
yang telah menggunakan library Tesseract seperti berikut. Kemudian apabila hasilnya error, maka akan menampilkan plat nomor tidak terdeteksi. Kemudian selanjutnya untuk hasil eksperimen, di sini terdapat 11 data yang dieksperimen. Dari 11 data ini terdapat 2 yang tidak terdeteksi plat nomornya karena di sini tidak terdeteksi konturnya. Dari masing-masing eksperimen ini dihitung nilai akurasinya. Ini. Kemudian setelah dihitung nilai akurasinya, maka akan dicari nilai rata-rata dari akurasi tersebut dan menghasilkan nilai 81%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.